Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barbie Mailadina Novalita dengan NIM 210910201045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis evaluasi sakit di Pengadilan Negeri Gianyar kelas 1B. Untuk poin pertama ada laporan kinerja pemerintah tahun 2023. Nah, di sini Pengadilan Negeri Gianyar menyusun laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJP tahun 2023 guna menyampaikan capaian kinerja yang dibandingkan dengan rencana kinerja dari Korbus ini serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan umum. Nah, kesadaran hukum masyarakat dan sarana atau prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Gianyar kelas 1B menetapkan 4 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja utama, yang dimana dari 13 indikator untuk 4 sasaran strategis, 3 indikator dinyatakan sangat berhasil, yaitu dengan capaian lebih dari 125%. Nah, 9 indikator dinyatakan berhasil dengan capaian 100% sampai 125%, dan 1 indikator dinyatakan tidak berhasil, yaitu dengan capaian 0% sampai 29,99%. Nah, secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gianyar kelas 1B ini telah tercapai. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi. Nah, Pengadilan Negeri Gianyar melakukan evaluasi berkelanjutan yang dilaksanakan setiap bulannya, di mana dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang. Nah, Hakim Pengawas Bidang akan melakukan pengawasan dan evaluasi di setiap bulannya pada masing-masing bidang yang diawasi. Selain pengawasan yang dilakukan pada setiap bidang, pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Gianyar juga diadakan rapat bulanan di setiap bulannya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dari para hakim pengawas bidang. Rapat bulanan merupakan wadah bagi para hakim dan pegawai untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja pada bulan yang telah berjalan. Dalam rapat bulanan tersebut akan dievaluasi dengan menerima semua saran dan masukan yang mana dapat meningkatkan kinerja dan memperbaiki kekurangan yang menjadi temuan dari para hakim pengawas bidang. Untuk evaluasi selanjutnya, dalam pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi hakim dan pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para hakim dan pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan, dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar selaku koordinator pengawas dan oleh panitia dan sekretaris. Di samping pengawasan internal yang telah berjalan sesuai ketentuan yang ada, di samping itu juga telah berjalan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar secara berkala. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan atau pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, yakni 20 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023. Untuk yang selanjutnya, ini terdapat laporan akuntabilitas kinerja. Nah, pada sasaran strategis pertama, ini ada tabelnya juga. Ditemukan bahwasanya pada tahun 2023 rata-rata capaian kinerja yang diperoleh mencapai 100%, yang berarti bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah berhasil mencapai sasaran strategis 1, yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Untuk yang selanjutnya ada laporan akuntabilitas kinerja pada sasaran strategis yang kedua. Pada tahun 2023 ini mencapai target yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah semakin efektif dan dalam pengelolaannya, penyelesaiannya perkara meskipun belum sepenuhnya mencapai 100% dan berhasil mencapai sasaran strategis yang kedua, yakni peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Nah, untuk yang selanjutnya sasaran strategis yang ketiga, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya indikator kinerja persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum atau posbakum yang konsisten memenuhi target 100% dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya tidak mencapai 0%. Untuk sasaran strategis yang keempat, pada tahun 2023 pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan dengan sisa perkara yang belum dilakukan eksekusi pada tahun sebelumnya dan perkara eksekusi yang masuk pada tahun 2023 yaitu hanya 4 perkara. Realisasi tahun 2023 sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 125%. Untuk yang selanjutnya, ini sasaran strategis yang kelima. Nah, pada tahun 2021 capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 1 sebesar 95,71%. Pada tahun 2022, capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 1 sebesar 96,41%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 97,92%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 01 meningkat sebesar 1,51%. Nah, untuk selanjutnya capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dibanding pada tahun 2022 dan 2021, yang mana pada tahun 2021 ini capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 sebesar 97,9%, sedangkan pada tahun 2022 ini mencapai 92%, dan untuk tahun yang 2023 ini mencapai 98,93%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya capaian kinerja pengelolaan anggaran DIPA 03 ini meningkat sebesar 6,93%. Nah, untuk selanjutnya ada perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir. Ini ada tabel yang dimana jika dilihat dari tabel-tabel tersebut, hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gianyar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun pada beberapa indikator, serta terdapat pembaruan IKU, di mana IKU atau Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2022 telah direview dan disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan indikator kinerja utama atau IKU pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar nomor W-TT24/U/KP.01/2/9/2022 tanggal 12 September 2022. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.